Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di kota Mekah. Ya, mudah-mudahan ntar pulang pada bisa berangkat. Amin. Berangkat kemana? Mekah. Metik daun salam di kota Mekah, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Metik daun salam di kebun nanas, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Gaya kalau punya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para tuan guru, para kiai, para sesepuh dan para bini sepuh yang mohon izin, mohon maaf saya enggak sebut namanya atu-atu, berkhusus yang tercatat di handphone. Ya, mohon maaf tuan guru, kiai, kalau nggak disebut namanya. Yang terhormat guru kita Dr. Andes Kiai Haji Luqmanul Hakim, Kiai Haji Mahmud Abdullah SAG, Kiai Haji Abdullah Fauzi, Kiai Haji Habibie Musawi. Ya, mohon izin tuan guru, yang lain saya nggak sebut namanya, yang hadir datang ke rumah Ustaz Ismail dan Ustaz Muhammad Fauzi, dan juga cucu guru Marzuki bin Mirson, Ustaz Hamid, ya, dan abang saya Ustaz Imron Rosadi, seluruhnya yang hadir, para bapak jamaah musholla Al-Amin rahimakumullah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaruilah imanmu, tambahkanlah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu bentuk pujian. Salawat kepada Nabi kita sampaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nasihat saya mulakan perihal saya sampaikan, tua muda harap dengarkan. Semoga di kubur kita diselamatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Encang-encing pada la ilaha illallah yang diajarin, maka melotot kagak ngikutin harta bendanya yang dipikirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur minum jamu habis minum engap-engapan. Palinglah enak orang berilmu datang belakangan duduk di depan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jalan-jalan ke pasar Kranji beli baju biar satu kodi. Siapa orang yang kagak hadir ngaji besok matinya jadi memedi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jalan-jalan ke Bina Lindung pulangnya lari-larian. Saya heran perawan berkerudung tapi ternyata cabi-cabian. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Metik kuning cabangnya sempal, ambil alu buat tunjangan. Nyari bini yang setimpal biar gak malu diajak kondangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul hakim
عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها إن شاء الله تعالى من الآمنين لرضا الله ولشفاعة رسول الله والكرم أولياء الله ولمن ساء بالولاية ولجميع أرواح حاضرون جميع أرواح مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات خصوصا جماعة مصلى الأمين أن الله يتبسم بالرحمة والمغفرة سولنا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya rabbal alamin. Sekarang udah jam 10 kurang, jam 9 lewat 40 itu lewat 35. Ini Tuan Guru Kiai sampai jam berapa kita di sini? Hah? Tutup aja, ada doa kita makan ya? Hah? Agak? Lu ngomong apa sih mah? Sebenarnya laki-laki ya kita kumpul, apalagi daerah Cipinang, Muara, Guru Marsuti, Bimbirson, kita urusan ngaji, urusan Quran, urusan Maulid Nabi udah pada paham. Betul apa kagak? Iya udah pada kenal gitu, tinggal prakteknya doang. Begitu. Benar bukan nih? Iya makanya laki-laki rada susah ngumpul. Paling gampang kita ngumpulin mama. Ya taruh aja tukang sayur, ngumpul tuh mama. Akurin dah lakinya sama lakinya. Gimana Ji laki lu? Ya payah. Oh gitu ya? Nah, iya makanya Pak paling susah ngumpul itu laki-laki. Makanya alhamdulillah nih wasilah Bang Muhammad Fauzi, Bang Ismail dan DKM serta jajaran seluruh panitia peringatan Maulid Mushola Al-Amin malam hari ini mengadakan acara peringatan Maulid Nabi. Ini bukti rasa cinta kita hadir kemari. Ini dari jam berapa? Ngumpul di sini. Habis Isya. Dari habis Isya kumpul di sini, ini sekarang udah 9:30. Ya, bukan kita hadir, bukan karena kagak enak. Ya, gue nggak enak. Sama DKM masih gua ke datang. Gue nggak enak. Sama Haji Anu masih gua ke datang. Gue nggak enak sama guru, sama Kiai. Berarti datangnya sebab guru. Entar kalau gurunya udah meninggal datang agak berhenti. Ya kebanyakan kan begitu. Saya ngomong realita nih. Maka saya diingetin Nahrawi sama guru saya Ki Haji Abdul Rauf Rawabacang. Apa yang kita ucapin buktiin. Kalau kita benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, sayang sama Nabi Muhammad, peringatan Maulid ingat dengan Nabi Muhammad, sadar. Ketika sadar dalam hati kita ingat dengan Nabi Muhammad, maka pertanyaannya ingat dengan nyebut beda. Ingat sama nyebut beda. Orang Islam semua tahu kalau ditanya siapa Tuhannya? Allah. Siapa nabinya? Muhammad Rasulullah. Jujur. Bohong. Amanah. Hianat. Kalau ngomong ngaco. Begitu. Mana buktinya? Ayo kita buktiin. Maka saya diingetin ya sama guru saya Kiai Haji Abdul Rauf Rawabacang. Nahrawi, apa yang lu ucapin buktiin. Banyak umat Islam
ketika dia ngomong, ya, dia ceramah, dia ngajar, nggak ada buktinya. Inilah yang terjadi dengan Indonesia. Kenapa korupsi tetap terjadi 2,3 triliun atau ketahuan itu? Dia nggak tangkap, dia nggak ketangkap, wah lebih besar lagi, kan gitu. Kenapa seperti ini? Artinya Pak, inilah negeri kita Indonesia. Ayo, kalau kita Islam ikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sadar. Kita kumpul ingat dengan Nabi, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad di kampungnya, di wilayahnya, 13 tahun di kota Mekah. Nabi nanemin akidah, Nabi nanemin iman, Nabi nanemin keyakinan. Karena umat Islam nih, urusan duit kita pada puyeng. Jujur aja, bener apa enggak? Bener enggak? Lah iya Pak, lihat pagi-pagi ya ada orang lagi nango aja, bahasa Betawi itu lagi nango, yang begini utang banyak, begini ngomel, kopi kagak, roti lagi nango aja begini. Ada burung pagi-pagi, burung gereja no, nango pagi-pagi enggak, dia nuntok sono, nuntok sini, dapat rezeki. Ada burung lagi nango aja, enggak ada. Kita manusia, apa kita puyeng? Nah itu kadang-kadang Tuhan lo Allah sama duit. Ayo kita sadar peringatan Maulid nih. Nabi nanamin akidah 13 tahun di kota Mekah. Belum ada perintah sholat, puasa, zakat belum. Nanti adanya bulan Rajab tuh Isra Mi'raj baru dapatlah perintah sholat. Hadirlah tuh syariat. Sebelumnya enggak, Nabi nanamin keyakinannya dulu. Tuhan lu siapa? Allah. Kenali dulu. Dalam kajian tasawuf Imam Ghazali, man arofa nafsahu, kenali diri kita, kita kenal dengan Tuhan kita. Kadang kita kagak kenal. Yang mabok, yang teler, yang main judi slot, kalau ditanya siapa Tuhan lu? Allah. Lah, lu main judi slot, kan begitu. Berarti Tuhan siapa dia? Ini, ayo sadar. Nyambung apa kali ini? Hah? Ngantuk kali. Nggak lama-lama ini jam 10 teh udah ya, itu kelar ya, kita makan ya. Saya dibikinin kopi ono, baru seuyupan, mana panas banget lah lidah. Saya minum dulu bro. Ya, mohon maaf dan dulu gitu. Iya. Ya artinya begini, ayo. Nih, kita orang Betawi, Cipinang, Muara, dulu dari guru Marzuki, Bibisot, dari gurunya Sepatani di Thailand, disadar. Ya, orang Betawi dulu manakibnya nih, kita di Jakarta, Jabotabek, kemarin saya ngisi di Tangerang, di mana? Bisa dibilang? Kampung Rengas. Kampung Rengas ya. Itu ada yang dapat ijazah langsung manakib Syekh Muhammad Saman. Kita hilang, kita orang Jakarta Betawi, manakib udah dibuang, udah dipakai. Padahal toriko kita, ngapa ngkong kita, babak kita dulu pada berkah, ngikutin guru ngajinya, ikutin perintah gurunya, taat sama gurunya, sami'na wa ata'na. Itulah hidupnya berkat, tanahnya lebar, anaknya banyak, 20, 15, 10. Lekaran anak 2, nambah lagi bang, ada 2 aja udah yang tadi. Gitu. Mana keyakinannya? Ayo. Kalau kita sadar, ya ikutin Nabi kita Muhammad, maka ingat anu nyebut beda. Umat Islam mulut doang nyebut Allahu Akbar, Astagfirullah, Alhamdulillah. Mulut yang tukang ngucap Alhamdulillah, mulut ini juga yang tukang bohong. Bener enggak? Iya. Ji,
biar silaturahim tidak putus. Minjem dulu 100, bawa nama-nama demi Allah, demi Rasulullah, 3 hari, tungguin 3 hari, bayar. Kagak. Ketemu di Kaudaman, lemos, utang dibayar kagak, minta maaf kagak, lemos. Itu umat Islam. Ayo, kalau kita sadar, ya, maka tahu, ini nggak sadar, tahu ada musola, datang, kagak, kan gitu, sembahyang lagi. Ada numpang kencing doang, gitu. Ngaji kagak datang, sembahyang kagak, numpang kencing doang. Nah itu kagak sadar. Maka kalau kita sadar, Pak, nih Maulid malam hari ini, peringatan Maulid, ya, Nabi besar Muhammad menghidupkan akhlak Rasulullah di era generasi milenial, penceramah, Narawih, Bunga, Salam Jenir. Tuh, ingat, ayo kita ingat. Kalau orang ingat di hati, kita ingat guru kita, Guru Marsudi bin Mirsad yang pernah ngaji bareng, ingat ucapannya, akhlaknya, kebaikannya, perjuangannya, ingat. Sama kayak kita, siapa? Bapak emak kita, kakek nenek kita, istri kita, orang yang kita sayang, sahabat kita, kita ingat di hati, nggak perlu nyebut. Bapak gua baik, emak gua sayang banget sama gua, engkong gua baik, sekarang udah pulang, udah meninggal, guru gua baik. Kita ingat kok, belum tentu mulutnya nyebut, tahu-tahu keluar air mata, sedih. Itulah kita sadar, bukannya nyebut, cuman hanya sholawat, sholawat, sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi yang hadir siapa? Dalam badannya ketenangan, cahaya, atau api panas. Karena ada teman kita kalau dekat dia mulutnya lemes banget, kalau ngomong nyakitin gitu ya, kalau ngomong nyakitin, kalau ngomong ada ya. Iya, kalau ngomong nyakitin banget. Lah itu berarti dia dalamnya apa? Jelas dalam Quran. Ketika kita sadar dalam Quran, ketika kita surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Efek dari baca sholawat, taslimah, taslim, Islam, adem, damai, selamat, tenang, persatuan, bukan perpecahan, perdamaian, bukan peperangan. Sekarang kita gara-gara duit berantem, gara-gara kotak amal berantem, gara-gara beda mazhab berantem. Itu Islam kadang-kadang begitu tuh. Nah iya udah, dalam ajaran manaqib Syekh Muhammad Saman, ketika dia udah ngucapin syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saudara kita, urusan dia mau sembahyang, dia mau kagak, dia mau puasa, dia mau dosa dia mau Allah gitu. Di hadis Riyadhus Shalihin, pembunuh 100 orang, 99 orang taubat, Allah ampuni, surga. Pelacur kasih minum anjing, Allah ampuni, surga. Bahram al-Majusi sayang sama anak yatim, taubat, masuk Islam, mengucap syahadat, surga. Bal'am bin Ba'urah punya Ismul A'zam, doanya manjur, doain kejelekan buat Nabi Musa, digunting lidahnya, matinya, meninggalnya suul khatimah, nauzubillah.
Makanya ayo sadar. Malam hari ini peringatan Maulid, bikin banner, apalagi minuman, makanan, kue, buahan, undang guru-guru nih, jemputin hadir. Ini wilayah Cipinang Muara, sekitar wilayah Musola Al-Amin, ntar pulang ke rumah sadar berubah. Ada bekasnya. Jangan masjid ono maulid, musola ono maulid, pengajian ono maulid, majlis salim ono maulid, ngumpul. Pulang. Tetap aja utang untuk dibayar, janji ingkar, ngomong bohong. Mana cinta sama Nabi? Nyambung kok ini? Saya nggak jadi begini. Ya mohon maaf tuan guru ya. Ya kita di musola, ayo Al-Amin. Nabi gelarnya sebelum diangkat 40 tahun jadi Rasul, Nabi Muhammad gelarnya Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Ayo kita umat Islam orang-orang yang dapat dipercaya. Ya kenapa? Ya kadang-kadang begitu kok. Jujur aja Pak di Indonesia, yang jujur, yang amanah, yang benar dibenciin. Yang penjilat, yang bohong, itu yang sukses. Di Indonesia orang jujur kagak laku. Betul nggak? Saya bicara realita loh. Ya teori silakan banyak, cuma realitanya realnya itu kenyataan kita. Makanya ayo, takwa itu kan Mas Tato tuh, semampu kita. Ayo semampu kita benerin. Ya minimal apa? Ya keluarga kita. Nabi ngajarin baiti janati, rumahku surgaku. Minimal rumah kita jadi surga. Malah kalau bahasa guru saya tuh ya Abdul Rauf kalau baca, kalau hadis ini dibalik, apa pesannya dari Nabi Muhammad? Banyak rumah-rumah Pak di dalam neraka, kagak betah. Lakinya kemana, bininya kemana, anak kemana, ngumpul berberantem, udah puyeng, bininya ngomel, lakinya ngomel, anaknya ngomel, itu surga. Ya ayo, maka sadar. Nih lewat kita peringatan Maulid malam hari ini, nanti pulang ada manfaatnya, ada bekasnya apa hasil peringatan Maulid. Bukan cuma makan nasi kebuli, makan pakai gini, makan ya. Ya bukan hanya makan, terfoto sama guru-guru, gua bikin status WA, gua alhamdulillah kumpul sama orang soleh. Gua soleh dari mana? Ngaji kagak, sebayang kagak, ngomong bohong mulu, soleh. Jangan bohong Pak, itu jangan jadi manusia purba. Apa manusia purba? Pura-pura bahagia, hidupnya drama, pengen validasi manusia, pengen diakuin. Udah ayo kita kenalin diri kita, apa unsurnya. Kita ini dari tanah. Kemudian apa? Kita butuh air, tanah butuh air. Kemudian ada apa? Ampas nih, udara. Kemudian apa lagi? Kita butuh cahaya. Itulah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di Betawi Pak, kalau kita sholat raweh ada sholawatan tuh yang mulai hilang. Ya, ketika sholat raweh ada tuh jedanya. Nur Muhammad Sallallahu, Nur Muhammad Sallallahu, la ilaha hasbi Rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, hasbi Rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah.
cukupin saya. Yang nyukupin Allah, Tuhannya Allah. Kita manusia silakan kerja keras, kaya. Ada bos besar di bang ngopi kumpul di mall. Johor, Anda tangan cek 5M. Betul. Iya kadang guru-guru nih, kiai, ustadz ngajar bolak-balik gak ilah. Kadang-kadang apalagi guru TPA, guru ikro, guru ngaji, ya Allah, kagak ada harganya itu. Jujur aja. Nah iya, kadang-kadang inilah perubahan zaman kita, era medsos, era bungkusan. Kadang-kadang orang mana-mana kita kasih mahal, gurunya dewek di kampung bisa baca Quran. Lupa sana kita, ayo Quran kita lewat guru-guru di wilayah. Jangan orang mana-mana dikasih mahal 15 juta, 10 juta, 5 juta, le gurunya kalau 50.000 kegedean gua guru ngajinya. Ini kadang-kadang ayo lewat peringatan Maulid sadar, hormatin guru kita. Kita kenal Allah, kenal Nabi dari guru kita. Ayo ikutin Nabi, cinta sama Nabi, ingat sama Nabi. Hasbi Rabbi Jalallah, cukupin saya Engkau ya Allah yang Maha Perkasa. Mafi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Sebut nama Allah. Allah, Allah, ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Nabi Muhammad sallallahu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali. Tidak ada yang ngasih kita duit, rezeki, napas malam hari ini nahrawi. Saya bisa ngomong, bisa duduk, hadir kemari, izin dari Allah. Biiznillah. Nabi Musa dengan tongkatnya bisa belah lautan, biiznillah. Nabi Isa dengan mukjizat yang hidupin orang mati, biiznillah. Kita malam hari ini masih hidup, izin dari Allah. Kalau Allah kagak izinin, keluar napas, balik, mati. Ayo, nyambung apa kagak ini? Jam 10. Ini jam saya udah jam 10. Ya. Ya, mohon maaf, mohon izin Tuan Guru. Ya, saya bukan ngajarin, saya ngingetin. Termasuk buat saya pribadi, nahrawi. Iya, saya pribadi. Kenapa? Ayo, kita bakal mati, kita udah tua. Sebelum kita mati, kalau belum kenal siapa yang kita sembah, lu nyembah siapa sih? Kita sujud siapa? Kalau kata guru saya, iya lu sujud. Cuman Allah lu bohongin, Allah lu tipu, Allah lu kecilin. Takbir Allahu Akbar. Ya Allah, emang tahuan gue lagi gak pemegang duit, gini pakai ngomong. Ono tukang kredit, dia kolektor kejahatan itu. Mau motor udah 3 bulan belum bayar. Udah sholat tadi mikirin utang. Betul nggak? Betul nggak? Ayo sadar, sholat kita kemana? Nyampenya kemana? Nah ketika kita sujud, Allah ada di depan, Allah kita besarin, Allah kita muliain, itu benar sujudnya. Tapi ketika kita sujud, Allah kita kecilin, Allah kita tipu, Allah kita lupain. Kalau kata guru saya Kiai Haji Abdul Rauf Rawabacang, lu cuma nungging lu bangga. Itu makanya palanya buyang mulu. Iya makanya ayo sadar, ngikutin Nabi Muhammad gimana sih? Nabi diludahin, ditakolin, pengen dibunuh, ya dikatain ke saudaranya, mamangnya, Pak D-nya, Abu Lahab, Abu Jahal. Di kampungnya berapa orang 13 tahun Nabi dakwah,
13 tahun. Yang ikutin berapa orang? Nabi Muhammad 30 orang di Darul Arqam. Makanya ada perintah hijrah ke Madinah. Balik lagi baru Fathul Mekah. Inna fatahna itu gagal. Kemudian ketika turun ayat idza jaa nasrullahi, baru tuh Nabi masuk kota Mekah dengan strategi terbaik. Akhirnya Nabi kuasai kota Mekah, kota Madinah. Jasa Nabi kita Muhammad. Sallu ala Muhammad. Maka sadar dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Makhluk yang pertama Allah ciptain itu Nabi kita Muhammad. Rohnya udah ada, cahayanya udah ada. Kemudian Allah ciptain makhluk terakhir manusia yang wujudnya dari tanah nih kita, min turab. Maka ketika diciptain Siti Hawa, kemudian di sorga nikah, maharnya baca sholawat dalam tafsir Sofi 20 kali. Jadi kita hidup di alam dunia malam hari ini, maharnya nikahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa, baca sholawat 20 kali. Maka ada kita orang Betawi, orang Jakarta, kalau nikahan ada maulidnya. Ya, di sini begitu kan guru ya? Iya. Benar, emang begitu. Kemudian apa? Apa Nabi Adam berdosa turun dari surga? Enggak, akidah kita jangan salah. Nabi itu maksum. Orang penceramah, guru gampang banget. Nabi Adam dosa. Masa Nabi dosa? Kita nih banyak dosa. Nabi maksum, terjaga dari dosa. Sifat yang wajib bagi Nabi 4: sidik, amanah, tabligh, patonah. Nabi Adam cerdas. Sekarang anaknya aja cerdas, bagaimana babanya? Begitu. Lah iya, Nabi Adam cerdas. Masa Nabi Adam berdosa? Enggak, Nabi Adam cerdas. Justru Nabi Adam nipu iblis. Di surga itu nggak ada wanita haid, nggak ada wanita hamil. Makanya kunci keluar dari surga, karena Nabi Adam udah kenal dengan nama Muhammad. Miftahul jannah la ilaha, tahu tuh di pintu surga ada namanya. Maka kalau dalam anak Sayyid Muhammad Saman, di tulang punggung belakang Nabi Adam ada Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nah itu Nabi Adam tahu tiap sesuatu tuh ada kuncinya. Handphone ada kuncinya, motor ada kuncinya, mobil ada kuncinya, rumah ada kuncinya, musola ada kuncinya, kampung juga ada kuncinya. Kuncinya kagak tahu, kagak megang, nyala tuh motor. Ya itu, kenapa kita gelap? Kuncinya hilang. Nah, iya, makanya pemegang kunci maka Nabi Muhammad, saya Muhammad sama. Itu kenapa orang Betawi kita berkah. Saya orang Betawi, tapi dulu saya mondok di Jawa Timur, tambak beras. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuko Jombang, sepupunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya lalwaton hubul waton minal iman. Tuh pahlawan nasional juga. Maka sadar, ayo, ini era kita, zaman kita, mumpung kita masih sehat, masih hidup, ayo sadar. Nabi Adam itu cerdas. Ketika makan buah yang dilarang itu, turun ke bumi, Nabi Adam pengen lahirin manusia yang bernama Nabi besar Muhammad. Dari Ahad jadi Ahmad. Maka orang Nasrani, Pak, ya orang-orang non-Islam, kenapa nih dulu tahun 40, 45 belum ada yang kata minggu. Orang dulu nyebutnya, Betawi nyebutnya malam Ahad, hari Ahad. Kenapa berubah jadi minggu? Ya ada agenda besar biar kita lupa sama Tuhan, lupa sama Allah. Dari Ahad jadi Ahmad.
lahir ke bumi, manusia sempurna, insan kamil, Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Manusia terpuji yang sukanya memuji, dari Ahad jadi Ahmad, kemudian lahir ke bumi manusia yang bernama Muhammad, yang dalam hidupnya ditakolin ke, diludahin ke, dimusuhin ke sama saudaranya, keucap di batinnya, di lisannya, digerakannya dalam sehari-hari. Alhamdulillah. Itu Pak yang diakuin umatnya Nabi Muhammad, ucapin di hati alhamdulillah, bukan mulut. Ada Nabi sholat, kita dengerin di musola di masjid tuh baca banallah 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 banallah, jadi bukan subhanallah. Mantap, buru-buru bugar kan. Iya, gua mau kerja, gua mau mandi, belum makan, gitu. Itu yang terjadi. Ya, maka ayo kita sadar ya, dari Ahad jadi Ahmad, lahir ke bumi Nabi Muhammad. Maka alhamdulillah tuh, kalau dalam kajian sufi, alhamdulillah lamnya dibuang, al, ya lamnya hilang jadi Ahmad, mimnya dibuang, al, lamnya dibuang, mimnya dibuang jadi Ahad. Jadi Ahad, kemudian jadi Ahmad, lahir ke bumi Muhammad, yang mengucapin hatinya, kehidupannya alhamdulillah. Suka memuji, yang paling terpuji, maha terpuji Allah, memuji makhluknya Allah. Maka ajaran manaqib Syekh Muhammad Saman, siapa orang yang ba'da subuh ngamalin, baca 4 kali berturut-turut doa Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampunin dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad. Kita di kota nih, yang LGBT banyak, yang judi slot banyak, yang pacaran loh di BKT banyak, yang nipu banyak, yang bohong banyak, betul, berantem banyak, dosa banyak. Ayo kita ikutin tuh, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, ampunin dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, sayangin semua umatnya Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, tutup aibnya umat Nabi Muhammad. Kita semua punya aib Pak, sebaik apapun manusia, kalau dikorek-korek aibnya ketemu ada. Maka jangan mikirin aib orang, pikirin aib kita. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, tutup aibnya umat Nabi Muhammad. Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad, kasih solusi, jalan keluar, kesembuhan dari seluruh permasalahan umatnya Nabi Muhammad. Dalam manaqib Syekh Muhammad Saman, orang yang baca doa ini 4 kali berturut-turut habis subuh, ba'da subuh, kata beliau dalam ucapan di manaqibnya, tercatat termasuk wali kutub. Ayo, kita bisa Pak, kita mulia. Dalam Quran walaqad karramna bani Adam, kita mulia. Kita semua punya hak buat jadi walinya Allah, kekasihnya Allah. Apa? Cuman 2 kok kuncinya. Quran mukjizatnya sampai hari kiamat. Ya jangan cuman apa? Lu masih apa? Lu anak tukang ojek, wali apa? Wali murid lu. Enggak, semua punya hak. Kalau Allah mau siapapun bisa. Lah itu dalam manaqibnya jelas. Baca aja. Kita amalin aja, praktekin, buktiin, izin Allah kok. Begitu. Allah Tuhannya. Ya, maka siapapun ya, dalam ayat Al-Qur'an itu udah jelas ayatnya, inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, cuman 2 kuncinya, kagak takut, kagak sedih. Itu yang kita praktekin tiap hari, itu yang kita kaji.
dalam kehidupan kita. Cuma dua kuncinya, nggak takut, nggak sedih. Itu Quran Pak. Praktekin aja. Pengen jadi kekasihnya Allah, disayang oleh Rasulullah, disayang oleh orang-orang soleh. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Kita pengen gabung tuh sama orang-orang soleh, gabung dengan Nabi kita Muhammad. Ayo, jangan romana puyeng mulu, gelisah mulu. Nih Pak, kalau kata guru saya begitu, pahala sama dosa itu kagak kelihatan, tapi bisa dirasain. Orang yang banyak pahalanya hidupnya tenang, berkah, itu banyak pahalanya. Orang yang gelisah mulu, benci mulu sama orang, gedek mulu sama orang, iri mulu sama orang, dengki mulu, itu banyak dosa. Kalau kita lagi puyeng, romana ngeluh, romana gelisah, gimana sih romana panas, banyak dosa. Wadawa uzunub al istighfar, obat dari dosa ya istighfar. Astagfirullah. Maka cari ayatnya. Allah demen sama orang-orang yang sholat, gak ada. Innallaha yuhibbul musholin, ada ayatnya. Innallaha yuhibbus sajidin, ada? Nggak ada. Tapi jelas ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah demen sama orang-orang yang taubat dan mensucikan dirinya. Tuh jelas, pengen disayang Allah, pengen Allah demen sama kita, Nabi sayang sama kita. Ayo, ngaku banyak dosa Pak, di kuping ada conge, ya di hidung ada upil, di mata ada rebek. Badan kita diisinya apa emang? Kotoran. Betul. Ruh kita nih dari Nur Muhammad. Pemiliknya siapa? Ya Allah, sabungan hati kita Nabi Muhammad. Maka ingat Pak, kalau Bapak ke Raudhah ke makam Nabi di Madinah, tuh ada satu kaligrafi tuh Pak. Hadis Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku buat orang-orang yang sudah melakukan dosa besar, berhak dapat syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi bukan hanya yang soleh, yang punya dosa juga Pak. Sayyidina Umar dulu bagaimana pengen bunuh Nabi, tapi ketika masuk Islam itu bisa menaklukkan Roma dan Romawi. Nah maka kita ayo, bagaimana caranya di kampung kita pelan-pelan kita benerin. Ya kita sadar guru-guru kita, ayo yang belum doyan kita ajak biar doyan. Gimana besarin syiar Islam. Jelas ayatnya, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, mensiarkan agama Allah, Allah bakal nolong kita. Yang mabuk aja tiap malam Pak ada duita, masa yang benar kagak? Kadang-kadang kita kurang yakin gitu. Nah iya, saya nahau bisa ngomongnya, saya buktiin. Saya ngadain maulid di rumah tuh di Jati Bening, Al-Itisam, Bekasi. Pengajian tiap bulan, masih makan, ngasih buahan, minuman, kue. Minta enggak, terbukti nyata. Ada yang peringatan maulid sama. Saya ngadain haul dan maulid tahun kemarin, nggak ada minta-minta, tapi ada kebuli 3 jilid. Saya bisa ngomong, ini saya praktekin, bukan bohong. Ada orang cerita bohong, ada tukang bubur naik haji. Mana tukang buburnya yang naik haji? Betul. Loh, gue juga bisa juga ngablu mah. Berarti bang dongeng. Ya, mana kenyataannya? Ayo, kita udah tua, udah dewasa, udah nikah. Ayo cerita yang benar, yang fakta, ada buktinya. Ya jelas. Kayak Nabi Muhammad ya jelas. Maka sadar kalau kita ngikutin Nabi Muhammad, orang-orang yang ngucapin dalam kehidupannya, kesehariannya, alhamdulillah Pak.
Maka sehat itu senang hatinya Bapak biar pada sehat. Ini jujur umat Islam kita, kota Jakarta, Cipinang Muara, rumah sakit banyak, apotek banyak, dokter banyak, obat banyak. Sekarang banyakan orang sehat atau orang sakit? Faktanya, realitanya Pak, kenyataannya banyak kita orang sakit. Maka umat Islam kita kagak sadar kita disuruh sakit. Dari lu punya duit, lu jual tanah, lu bisnis, lu dagang, duit lu buat dokter, buat berobat. Orang dulu Pak, bapak kita, engkau kita usianya 80, 90, 100. Gua hilang lagi ngopi di balai, gua kampang, gua rokok, pus. Gua hilang itu hidup ya, sehat. Lah, orang sekarang 40 ya kakinya bengkak, dengan asam urat, dengan masang kering, udah. Nah apa itu? Lah itu Pak, kalau kata dokter Agus dari Surabaya Pak, dokter Agus silakan cari di YouTube ada. Dokter Agus Surabaya Pak, orang yang tukang ngomel, maka Nabi marah tuh, al-godobu yuzilul akal. Orang kalau marah itu akalnya hilang. Itu dilarang marah Pak sama Nabi dalam Islam, nggak boleh marah. Orang yang tukang ngomel, cerewet, ngomel dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi itu ngomel aja. Itu orang kata dokter Agus Pak dari Surabaya, itu orang ujung-ujungnya stroke. Ngomel mulu. Iya benar, lihat aja. Ya. Kemudian ada yang tipe introvert, mulutnya mah kagak lemes, hatinya ngedumel. Lah punya lagi tidur aja kita agak kalau ngelang tidur pulang kalau punya pikiran dia lagi ngomel berdumel aja. Itu kalau berdumel aja sehari 2 hari ujung-ujung antar Pak kena jantung masang ring, dokter yang ngomong. Maka Nabi ngajarin kita umat Islam, ayo alhamdulillah senang hatinya itulah sehat lahir dan batin. Batin kita juga sehat alhamdulillah. Burun ya udah alhamdulillah. Iya emang kondisi masyarakat kita begitu buruk. Ya kita ngajar kan mondar-mandir ke sono ada masjid yang baik mah baik, diajak ngopi kadang ditambahin, yang pelit mah pelit. Betul ya? Lah emang begitu lah udah kita mah tetap alhamdulillah. Maka saya salamnya ngirim mengapa? Saya udah kelar Pak sama diri saya Nahrawi. Saya mau dikatain kek, ya mau dihormatin kek, mau dikasih emik kek, mau kagak kek. Saya udah kelar, makanya saya nyengir. Kenapa? Singkatan, nyenengin sama girangin. Saya hadir kemarin pengen nyenengin di dunia, girangin di akhirat. Doa yang sering kita baca, Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Di dunia kita pengen bahagia, di akhirat kita pengen bahagia. Di dunia kita pengen selamat, di akhirat kita pengen. Di sini kita senang, di sono kita di mana-mana hatiku la la la. Enak atau begitu? Ya udah burung gitu aja kita zaman begini nggak bisa. Kita mau marah bisa apa bisa? Emang kagak pada punya pikiran kita pikirin lah. Ujung-ujung kita juga sakit tuh, bodoh amat ah. Nah ini begitu, yang penting kita sehat alhamdulillah. Ayo ikutin Nabi ya begitu alhamdulillah. Maulid di sini ya ada yang sendalnya numpuk ketendang atau hilang ya alhamdulillah lah. Udah doa wasilah sholawat ya dapat syafaat ya, bukan hanya hari kiamat Pak, hari ini kita bisa dapat syafaat Nabi. Iya kita masih hidup sebab ya Nur Muhammad tadi, cahaya dari Nabi Muhammad. Lewat siapa nih guru-guru kita ya sekitar wilayah ya, paku-pakunya mah masih ada. Ayo kita sayang sama guru ya, jangan guru dikatain, guru bajunya ganti-ganti dikatain, beliin baju kalau punya pikiran mah. Betul. Lah iya, jangan bisanya ngatain dong guru loh. Guru utama banyak lah, bayarin lo muridnya. Betul. Lah iya, kadang-kadang nih ngajinya sama sampah yang di-share siapa? Banyak kan? Lah iya, ngajinya sama guru ono, giliran di-share. Wah, itu ustaz-ustaz yang di TV yang viral di status. Lah ini dia murid siapa sih? Kagak jelas Pak gurunya. Ayo.
Guru kita siapa? Yang di YouTube enggak ini. Yang di wilayah temuin, minta ijab kabul, angkat saya jadi murid. Tuh guru Pak. Ntar guru butuh guru lagi, dokter butuh dokter lagi, orang sakit butuh orang sehat. Kalau orang sakit ketemu orang sakit, ya mati dua-dua. Lah iya, sampai ngerawat. Ngerawat orang sehat yang apa? Sakit yang sehat. Lah iya, ya gitu sakit dah. Lah lu juga sakit dah. Ini kita gimana? Ini dia cungkring, kita cungkring. Nauzubillah, makanya ayo. Ya biar sehat ya cari. Ya, kenapa Pak? Nanti kalau ada ijab kabul dari dunia, angkat saya sebagai murid. Ntar tugasnya guru nyari bapak. Kalau kita nyebur, kasih rotol mustaqim kepleset nyebur. Guru masuk surga kan? Nah iya nyari kita. Itu fungsinya guru. Makanya hidup kudu punya guru. Guru kita siapa? Siapa? Ayo. Lu jujur siapa guru kita? Nah ini kita di kota. Aduh, kalau guru lu yang mana sih? Udah jelas. Ayo jelasin, libatin Pak, guru kita siapa? No, kita lihat akhlaknya, no kita lihat kejujurannya, no kita lihat amanah, tuh angkat. Jadi guru kita, kalau udah hormatin, datang bawa martabak, rokok 3 bungkus, sama amplop 1 juta. Wah iya, lo gua angkat jadi murid, nah, itu ada 10 aja begitu. Dah, kagak nanya Pak, guru bener dah. Ya. Lah ini malah orang murid yang datang rokok guru diisap, pisang guru ditetek jahil, komplek banget dah. Murid suwe itu mah, ya wajar mereka kadang musola, lah gurunya pada pergi, ini ustaz pada kemana, kiai pada kemana? Ya, lo kagak pada hidup ya wajar. Lah di sono gedean Pak, lah wajar. Di sini kuntet, ya iya. Masa pilih yang kuntet? Lah iya, lebih ini kita juga di rumah, enggak ada bang, lah itu bang bocah bang. Nyari lagi bang, kurang loh. Biar ada KS besok, gue di pesantren, belum bayaran, belum ini. Dah. Nah itu Pak, tuntutan zaman. Ayo kita sayang sama guru-guru kita, peduli sama guru-guru kita lah itu. Kita hormat, ya. Yang muda, ya. Hormat sama yang tua sayang sama yang muda. Nah itu kata Nabi, laisa minna, bukan umat saya. Yang tua agak sayang sama yang muda. Yang muda agak hormat sama yang tua, songong, bukan umat Nabi. Kalau kita ngaku umat Nabi, yang tua sayang sama yang muda, yang muda hormat sama yang tua, izin sama yang tua. Punya abang pengen acara, jangan orang mana-mana udah tahu abangnya dilewatin, songong, mamanya dilewatin, songong, betul? Lah iya, gue udah tahu, itu ponakan padahal. Lah mama udah tahu. Nah iya, ayo kita bilangin itulah adab. Maka misi Nabi Muhammad itu innama bu'istu liutammima makarimat. Nah itu akhlak adab Pak. Kita orang Betawi, begitu memang sopan-sopan, gaya-gaya, tangannya lebar-lebar. Kadang-kadang rumahnya nggak dipagar. Orang mana-mana mau ngerono pagar TV, pintunya ketutup, susah kita ke rumahnya. Karena orang Betawi geser lah. Nah ini anakku tinggal segini. Nah emang aku bikin pagar, biar tiada di bang pohon nangka, pohon durian, pohon rambutan, pohonan atau enggak. Nah itu aja kuntet-kuntet banget mereka gitu Pak. Kita di wilayah lahir beranak di sini ya, lahir di sini. Kadang-kadang Pak gitu, kita terlalu baik. Kadang-kadang orang mana-mana kagak punya pikiran. Maka dalam Quran Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah ruhama'u bainahum asyidda'u 'alal kuffar. Kita baik sama yang peduli, sayang sama kita. Yang kagak peduli Bapak omelin, bertemen nih, ya asal naruh rokok kita dihisap. Dan kita lihat di kantung ada rokok, kerja juga bukan nganggur. Rokok kita bisa dulu orang besok nongkrong lagi, rokok kita lebih besok Bapak kantongin aja, dia pelit, lu pelit, betul? Lah iya bukan kita pelit, orang begini Pak
kudu kita didik, bukan kebaikan, ketegasan. Nah iya, kadang kita parkir mobil Pak, numpangnya sebentar, buset dari pagi sampai malam. Begitu jadi ribet gara-gara di numpang parkir, jalanan sempit ya. Begitu, kadang-kadang kita terlalu baik, akhirnya orang enak aja kita. Makanya ayo Pak, kita ini bukan kampung, Cipinang Muara ini bukan kampung, kita kota. Maka di kota ada aturan, ada peradaban, ada sopan santun. Kalau nggak ada sopan santun, tegas Pak, boleh kita marah. Buat apa? Ya buat kebaikan, buat maslahat, itu bener arahnya. Ya, kalau kita terlalu lunak, ya itu Pak, badan kita udah ngajarin. Ada waktunya ngamplek, ada waktunya tegang gitu. Bener nggak? Ada waktunya ngamplek, ada waktunya keras. Keras mulu, capek. Pernah tuh punya temen kiai HP tuh, dikasih obat sama guru 5 hari itu ke 7 hari itu bangun aja. Pas besok kan guru aku bangun. Aku ngapa? Ada apa? Gak apa-apa. Salah minum obat. Ini jadi bangun aja. Nah itu ya kita apa? Ada waktunya kita keras. Ya ketika keras jadi tuh bocah, betul. Lah iya kalau ngambil juga assalamualaikum, lah masuk agak masuk. Assalamualaikum doang, agak masuk. Lah iya, lah kudu keras, nah biar bisa masuk, gitu. Lah iya sama Pak, ada waktunya di badan kita udah ngajarin, ada waktunya ngamplek, ada waktunya keras, keras mulu, capek, ngamplek mulu. Nah itu assalamualaikum doang. Nah ini katanya gue cuma digrepein doang nih. Nah itu ya, sadar, ayo badan udah ngajarin, di lingkungan wilayah kita udah ngajarin, tanaman wilayah kita udah ngajarin, maka sadar malam hari ini lewat peringatan Maulid ingat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca sholawat, ingat dengan Nabi Muhammad, bagaimana kehidupannya, sejarahnya, peradabannya, beliau bangun kota Mekah, kota Madinah. Ini kita di Cipinang Muara dulu zaman era Guru Marzuki bin Mirsad, sekarang guru-guru kita nih yang hadir, ya Bang Fauzi, Bang Ismail dan yang lainnya nih bro yang malam hari ini mengadakan peringatan Maulid. Mudah-mudahan kita doain biar pada sehat, biar pada sehat, walafiat, berkah, duitnya nambah lagi. Ya kita semua juga duit kita biar pada nambah, rezeki kita berkah. Mudah-mudahan kita bisa pada berangkat ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, lempar jumrah di Aqabah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, balik lagi ke rumah, bisa beli sawah, bisa beli mobil yang mewah, bisa punya rumah yang megah, bisa nikah. Ya itu silakan dong masing-masing. Ya anak-anak kita doain biar soleh dan soleha, kita meninggal dalam keadaan husnul biridhaillah wa li syafaati rasulillah wal karama auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wali jami' binati sihat salama afiyah barakah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan ala jasadihim wa ruhihim sulilallahum al-fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, para guru, para kiai, para tokoh, mohon izin, mohon maaf saya nahrawi gak sopan, gak hormat, yang mungkin ada yang gak disebut ya, mohon izin. Saya nahrawi banyak kekurangan, banyak kehilapan, ya dianggap kurang hormat, kurang beradab. Ya saya pun tahu diri, banyak salah, banyak hilaf. Ya kita semua mudah-mudahan lewat perkumpulan malam hari ini, mudah-mudahan kita Allah berikan keberkahan buat wilayah Cipinang Muara dan mobil khusus wilayah Mushola Al Amin.
mendapatkan keberkahan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang bolehkah saya menumpang mandi. Kalau ada usia umur yang panjang mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan udah ke penghulu, kamu masih sendirian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.